Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan coding di puskesmas. Oke. Jadi kami mendapatkan komentar dari beberapa subscriber ya, kalau saat akreditasi kemarin mereka diuji untuk simulasi coding. Padahal di kebanyakan puskesmas, kebanyakan simulasinya itu ya kalau nggak code blue ya code red. Ini di puskesnya mereka justru dilakukan simulasi code pink, dan ya seperti kita tahu mereka kebingungan dan akhirnya cenderung gagal mungkin ya dibilang ya, karena memang code pink ini jarang atau mungkin tidak pernah ya dilakukan sosialisasi di puskesmas gitu, kebanyakan justru di rumah sakit gitu. Nah, berdasarkan hal itu kita akan sharing terkait dengan coding, apa itu coding dan bagaimana prosedur jika terjadi coding gitu. Berikut ini adalah SOP-nya teman-teman. Saya ambil SOP dari rumah sakit karena ya di rumah sakit coding ini sudah menjadi fokus utama ya, dan bahkan menjadi salah satu bencana yang diprioritaskan di beberapa rumah sakit gitu. Oke, jadi di Vaskes ya kita bicara, karena ini fokusnya di puskesmas, itu ada risiko penculikan bayi atau anak teman-teman. Penculikan bayi itu apa sih? Itu adalah menangkap atau melarikan atau menahan atau menarik seseorang yang belum cukup umur di luar kehendaknya melalui paksaan, tipuan atau intimidasi gitu. Jadi intinya penculikan bayi ini adalah ketika ada orang jahat gitu atau orang yang punya keinginan jahat menculik bayi atau anak yang ada di puskesmas gitu. Contoh mungkin sederhananya ada pasien baru lahiran, bayinya dipindah mungkin ke ruang sebelah, pasien itu ternyata lagi pemulihan, tiba-tiba bayinya diculik gitu. Nah ini adalah salah satu bencana atau risiko yang mungkin terjadi di Vaskes gitu. Nah lalu itu apa itu code pink? Jadi kode pink ini adalah salah satu sinyal yang mengindikasikan adanya keadaan darurat, khususnya penculikan bayi atau anak yang memerlukan tindakan penanggulangan gitu. Ketika di rumah sakit di mana banyak sekali bayi-bayi yang lahir, code pink ini menjadi sentral teman-teman. Bahkan kalau ada rumah sakit yang kedapatan penculikan bayi di dalamnya, maka itu masuk ke dalam insiden sentinel gitu. Nah, harusnya di puskesmas juga seperti itu gitu. Teman-teman di puskesmas wajib membuat suatu alur atau SOP di mana kita bisa melakukan pencegahan dan penanggulangan kejadian penculikan bayi gitu. Oke, ini untuk pengertiannya jelas ya, penculikan bayi seperti itu, code pink seperti itu gitu. Lalu untuk penanganan adalah atau perlindungan terhadap penculik bayi adalah suatu upaya atau suatu tindakan pencegahan atau antisipasi terhadap penculikan bayi atau anak gitu. Tujuannya sudah pasti untuk menjamin keselamatan setiap pasien ya, bayi dan anak, lalu menyelamatkan seluruh penghuni, lalu mengetahui langkah-langkah tindakan pencegahan, menghindari timbulnya bahaya gitu. Oke, ini untuk kebijakannya silahkan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing puskesmas. Kita lanjut ke prosedur. Ini kelihatan nggak ya? Saya besarkan ya. Oke. Jadi ini prosedurnya saya bacakan dulu ya. Jika mendapat laporan kehilangan penculikan bayi, yang pertama, ini jadi kalau kasusnya di puskesmas itu mungkin dari Ponet ya. Jangan panik, kurangi intensitas kepanikan, ini penting sekali, dan bersikaplah tenang. Oke. Yang kedua, lakukan pemeriksaan secara berkala di ruang rawat bayi atau anak gitu. Jadi ada pernah case gitu teman-teman. Jadi ada orang yang mengaku, pasien yang mengaku kehilangan bayi. Ternyata bayinya itu dibawa oleh keluarganya ke toilet gitu. Nah ini makanya kenapa poin nomor 2 itu penting, agar tidak terjadi miskomunikasi seperti itu. Jadi yang pertama jangan panik, kedua lakukan pemeriksaan secara berkala di ruang rawat bayi atau anak. Lalu yang ketiga, hubungi security dan aktifkan code pink. Jadi sebenarnya poin 2 dan poin 3 ini bisa dilaksanakan secara berbarengan. Dengan catatan minimal ada 2 petugas yang sedang dinas saat itu. Jadi yang satu pertama melakukan pemeriksaan di ruang rawat bayi atau sekelilingnya, yang satu segera hubungi security. Untuk apa? Untuk mengaktifkan code pink. Jadi teman-teman mungkin ketika akreditasi kemarin sudah belajar ya namanya
kode emergensi atau komunikasi darurat gitu. Nah, ini salah satunya adalah code ping gitu. Lalu silakan aktifkan code ping. Nah, permasalahannya kalau di rumah sakit kan mau itu pagi, siang, malam itu petugasnya lumayan banyak ya gitu. Nah, kalau di puskesmas mungkin kalau malam itu nggak begitu banyak gitu kan, paling ya perawat dan bidan saja, itu pun bisa dihitung dengan jari gitu. Makanya ketika terjadi penculikan bayi, silakan hubungi security dan aktifkan code ping gitu. Untuk apa? Agar seluruh petugas yang dinas saat itu tahu kalau terjadi penculikan bayi gitu, teman-teman. Kita lanjut poin nomor 4. Petugas operator telepon segera membunyikan code ping. Oke, kalau di rumah sakit, kita di rumah sakit itu punya petugas operator telepon, teman-teman. Di mana operator telepon ini salah satu tugasnya itu adalah membunyikan paging. Jadi rumah sakit itu punya paging ya, untuk menginformasikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penghuni rumah sakit gitu. Salah satunya kode emergensi. Nah, kalau bagaimana kalau di puskesmas? Nah, kalau puskesmas, kalau Anda punya sistem paging, itu bisa dibunyikan. Biasanya sih puskesmas walaupun lokasinya cenderung kecil ya bangunannya, tapi punya sistem paging, minimal paging dari untuk pemanggilan pasien itu bisa digunakan. Jadi silakan lakukan aja kode komunikasinya. Biasanya code ping di ruang ponet lantai 1, bisnis seperti itu. Diulangi sebanyak 3 kali. Code ping di ruang ponet lantai 1 gitu. Oke. Nah, ketika sudah di paging, otomatis ada poin 5 dan 6 ini sangat krusial, teman-teman. Jadi ketika penculikan bayi itu, semakin cepat kita tahu, semakin cepat itu bisa ditangani gitu. Jadi semakin lama kita tidak tahu, semakin lama kita tahu, maka semakin lama juga kita akan gagal melakukan pencegahan. Makanya ketika resiko penculikan bayi ini, kecepatan petugas ini sangat dinomorsatukan. Oke, jadi ketika sudah diaktifkan code ping, silahkan pembagian tim, teman-teman. Jadi kemarin kan teman-teman sudah punya tim code red ya, kalau yang kemarin akreditasi harusnya sudah punya nih tim code red, di mana di dalam tim code red itu ada yang biru, putih, helm biru, putih, kuning, dan merah gitu. Nah, itu silakan boleh teman-teman aktifkan untuk bencana-bencana lainnya gitu. Contoh, misalnya dalam kasus code ping ini, helm merah mungkin tidak bertugas, tapi dia bisa membantu melakukan sweeping. Oke, helm biru bisa mengevakuasi, ini juga bisa membantu sweeping. Helm putih untuk bertugas untuk mengecek dokumennya pasien yang hilang. Yang kuning itu juga bisa membantu sweeping. Intinya tuh di situ, teman-teman. Jadi bukan berarti tim kotret hanya kotret saja ya, ada baiknya juga dimanfaatkan untuk bencana-bencana lainnya gitu. Kalau teman-teman punya CCTV di puskesmasnya, itu juga bisa dibantu nih untuk helm yang kuning segera melakukan pengecekan CCTV karena lebih cepat, itu akan jauh lebih baik. Begitu pula dengan petugas lainnya, teman-teman. Jika mendengar paging code ping atau code ping sudah diaktifkan, maka seluruh petugas wajib melakukan pembatasan akses di unit atau ruangan masing-masing. Itu pertama, teman-teman. Jadi begitu code ping dibunyikan, tutup pintu, tutup jendela, kunci. Tutup pagar luar, kunci. Tutup jalur evakuasi, kunci. Gitu. Inilah kenapa, teman-teman, kalau ketika code ping di puskesmas, karena biasanya bangunan puskesmas itu tidak terlalu besar, maka semakin cepat kita sadar atau semakin cepat kita aktifkan code ping, itu semakin baik gitu. Oke. Jadi silakan wajib melakukan pembatasan akses. Oke. Dan yang selanjutnya, orang asing atau yang tidak berkepentingan dilarang berada pada area tersebut. Oke. Lalu yang ke-8 ini peran penting security ya. Yang nomor 7 dan nomor 8, awasi dengan ketat pintu keluar ruang rawat bayi atau luar puskesmas, teman-teman. Itu tambahkan. Oke, dan yang ke-9 ini khusus untuk orang tua yang melahirkan saat itu. Jadi pasien-pasien yang baru melahirkan atau sedang dirawat karena habis melahirkan, pastikan punya resume keperawatannya, surat keterangan lahir, dan memo pasien pulang rawat gitu. Oke, nomor 9 udah oke. Dan nomor 10 adalah alur keluar masuk kendaraan ditutup sementara. Otomatis gerbang utama puskesmas ditutup, teman-teman. Silakan benar-benar kita tutup akses gitu. Harapannya
Semakin cepat kita tutup, semakin cepat kita batasi akses, maka semakin cepat pula atau kita menemukan pelaku penculikannya gitu. Lalu yang ke-11, petugas security segera melakukan sweeping ke seluruh area. Oke. Jadi setelah sudah dilakukan pembatasan, maka petugas-petugas tadi, mungkin kalau security-nya kurang, bisa tim penanggulangan bencana tadi teman-teman, bisa tim kotret yang tadi, yang untuk helm biru maupun helm merah melakukan sweeping di seluruh area puskesmas. Pastikan seluruh tempat-tempat tersembunyi ataupun tempat-tempat yang tadi sudah dikunci itu dicek teman-teman, pastikan di sana gitu. Lalu yang ke-12, jika sasaran untuk penculik terlihat, jangan dihentikan sendiri, silakan koordinasi dengan security maupun tim lain untuk dilakukan pemeriksaan atau penangkapan pada pelakunya gitu. Ketika pelaku sudah ditangkap, lakukan pemeriksaan pada pelaku. Jika terbukti penculik, segera amankan bayi dan anak, kemudian bawa pelaku ke posko security untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hubungi orang tua bayi dan anak untuk menjemput bayi dan anak. Nah, saat penyeserah terima bayi dan anak ini, pastikan lakukan identifikasi pasien, prosedur identifikasi pasien. Lalu bagaimana kalau ternyata penculiknya udah keburu kabur karena puskesmasnya ini terlalu kecil dan mudah untuk kabur dari sana? Ya udah, kalau sudah seperti itu, silakan koordinator satpamnya berkoordinasi dengan tim K3 dan tim keselamatan pasien, kepala puskesmas, KPU, kepala puskesmas. Oke. Untuk melakukan koordinasi lebih lanjut, biasanya kita akan berkoordinasi dengan Polsek, Polres, Koramil, atau Kodim untuk mengonfirmasi adanya kejadian penculikan anak atau bayi yang terjadi di puskesmas gitu. Itu sih. Jadi secara alur puskesmas seperti ini, tapi ketika memang penculiknya itu gagal kita tangkap di area puskesmas, maka penanganan lebih lanjut itu akan ada di Polsek, Polres, Koramil, dan Kodim gitu. Silakan teman-teman di puskesmas itu melakukan pengamanan barang-barang bukti ya, seperti rekaman CCTV, silakan di backup, catatan pasien silakan di backup, dan itu akan dibutuhkan dalam proses administrasi di kepolisian gitu. Pada intinya, ketika teman-teman menjalankan SOP ini, kecepatan itu sangat penting teman-teman. Jadi dari poin 1 sampai poin mana nih? Poin 11 itu bagusnya itu dilakukan dalam kurun waktu di bawah 3 menit teman-teman. Jadi dari saat kita sadar bayi hilang sampai security sweeping itu nih maksimal tuh 3 menit gitu. Kenapa? Karena kita lagi-lagi bangunan di puskesmas itu cenderung tidak sebesar rumah sakit, jadi harus lebih gercep dari rumah sakit gitu. Kalau rumah sakit kan banyak sekali pintunya ya, dan cenderung sudah menggunakan akses, bisa fingerprint ataupun kunci itu udah jalan, dan biasanya di depan ruang ponet atau PK juga ada security-nya. Nah, kalau di puskesmas kan tidak seperti itu ya, makanya pembatasan itu sangat penting. Ini aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi nggak perlu bingung kalau disuruh lakukan simulasi. Yang penting teman-teman bikin dulu SOP-nya seperti apa, SOP penculikan bayi. Nah, kalau sudah punya SOP ini, silahkan teman-teman buat simulasi. Caranya gimana? Ya lakukan aja nih kasusnya seperti ini gitu. Di simulasinya itu anggap aja ada yang sedang lahiran. Lalu dan kebetulan kita masukin drama aja ya di keluarganya tersebut. Bapak dan ibunya itu tidak akur gitu, atau mungkin sedang proses cerai, namun dia baru lahiran nih ibunya nih. Nah, bapaknya ingin menculik anaknya karena pengen menjadi hak asuh anaknya di tangan bapaknya. Ya seperti itu ya teman-teman, kasus-kasus yang mungkin terjadi di masyarakat gitu kan. Nah, nanti ada yang pura-pura menjadi penculik, ada yang pura-pura menjadi ibu pasien gitu. Jadi anggap aja proses penculikan itu ketika si ibu sedang ke toilet dan tidak ada yang menjaga, dan si bapaknya ini masuk ke puskesmas, ambil bayi dan keluar dari puskesmas gitu aja. Tuh. Nah, di sini juga akan ada menyinggung SOP-SOP lainnya teman-teman ya. Pertama SOP terkait dengan pemulangan pasien itu pertama, ini akan berkaitan ya. Yang kedua
SOP apa lagi ya, komunikasi darurat. Oke, kode emergensi tadi. Yang ketiga, SOP koordinasi dengan pihak lintas sektor ya, seperti Polsek, Polres, seperti apa gitu. Oke, secara garis besar seperti ini sih teman-teman. Silahkan screenshot aja. Nggak berasa sudah 15 menit ya, kayak gini doang ya. Semoga mencerahkan teman-teman. Silahkan lakukan simulasi, tapi buat dulu SOP-nya gitu, agar ketika simulasi teman-teman lebih terbayang. Dan di YouTube sudah cukup banyak teman-teman. Silahkan teman-teman cek, ada YouTube, tapi kebanyakan itu dari rumah sakit. It's okay teman-teman. Silahkan ATM aja, amati turun modifikasi gitu. Karena penculikan bayi itu merupakan resiko besar di fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani proses persalinan. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.